Gus, boleh dikenalin nih sahabat-sahabatnya. Oh iya, ini waktu pembukaan bubur ayam Hot Bidadari saya belum sempat mengabari Bang Sandi Tumewa. Tapi alhamdulillah rupanya nggak mau diskon beliau. Jadi datangnya pas bukan grand promo. Ya, Terima kasih Bang Sandi Tumewa. Siap. Lama nggak ketemu. Ya. Terus ini orang yang tidak asing lagi, baik di bumi maupun di langit. di langit. Gus Irfan Wesi, Yo Wesi. Nah, ini juga sahabat kami, Ya. sutradara film wanita, Adalah wanita. plus Produser juga. plus produser dan Plus penulis naskah cerita. produser Villa Bidadari juga ya? Ya, next project. Kok bisa ini? Ini restorannya namanya Rawon Bidadari. Ya. Ini sutradara filmnya Mas, bener. Villa Cocok, Bidadari, Masya Allah. Dan salah satu nanti pemainnya insya Allah ownernya Rawon Bidadari. Oh gitu, Masya Allah, Masya Allah. Oke, Gus. Seperti itu. Ini kita kedatangan kemarin ini menanyakan terkait Gus Miftah akhirnya mengundurkan diri. Ini karena emang desakan dari netizen atau karena emang pribadi dia ngerasa waktunya harus mundur aja deh daripada banyak kegaduhan di luar. Menurut Gus, Iya. Prof sendiri gimana? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia itu pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan adalah bertobat, tidak mengulangi lagi dan terus berbuat baik. Nah, mungkin Gus Miftah memegang filosofi itu, memegang kaidah itu. Ya, terlepas jejak digitalnya, beliau memang kalau bicara memang agak sembrono. Nggak pakai rating kanan, nggak pakai rating kiri. Tetapi hikmahnya luar biasa gitu loh. Hikmahnya bagi pendakwa-pendakwa lain. Banyak dari kelompok Ba'alawi juga ada yang ceramah lebih sadis itu. Bawa pedang juga ada kan itu. Jadi ini introspeksi bahwa para pendakwa khususnya karena ucapan perilaku adalah tauladan yang akan ditiru oleh pendengarnya, jamaahnya. Dan ini juga koreksi bagi penjual ST. Pasukan penjual ST ini tolong kalau wayai pengajian ojo dodolan ST dulu, ngaji dulu. Jadi kalau kemarin kan ngeritik Gus Miftah tuh. Nah, teman-teman penjual ST juga harus mengambil hikmah. Karena yang namanya pengajian itu orang niat ngaji, bukan orang niat beli ST. Jadi yang beli ST yang sudah diberi kesempatan untuk menjual di arena pengajian, maka dia juga harus introspeksi. Lek wayai pas pengajian, ya udah ST-nya berhenti dulu, biar yang ceramah ini fokus dan konsentrasi. Kan begitu ya Bang Sandi ya? Jadi sama-sama win-win solution. Harus ada kerjasama, tidak ada kaya miskin, tidak ada penceramah dengan pedagang kaki lima. Mereka harus bagaimana ini bisa menjadi kekuatan yang maha dahsyat, yang pihak ST mengerti, yang penceramah juga ngomongnya juga enak. Gus, sebenarnya adab bagi seorang ulama atau pendakwah di publik, ibaratnya di umum itu terhadap orang lain atau terhadap orang yang lebih lebih rendah, ini sepertinya atau sebagaimana harus gimana sih Gus? Kan karena kan bilang kata Gus Miftah ini, saya sering bercanda sama teman-teman ini. Jadi tapi kan nggak bisa disamaratakan dengan orang yang baru dikenal, orang yang belum dikenal. Gimana menurut Gus? Iya, jadi ya namanya pendakwah, penceramah itu kan yang dinanti adalah tutur kata yang baik dan perilaku yang baik. Jadi antara ucapan dan perbuatan harus sama. Ini nggak bisa dikatakan ini guyon gitu. Nggak bisa, buktinya apa? Netizen menyerang gitu loh. Makanya kalau guyon nggak boleh kebablasan, terutama di mimbar-mimbar agama, di mimbar-mimbar ngajak kebaikan, di mimbar-mimbar ngajak dekat dengan Allah gitu loh. Sehingga tidak ada yang namanya ketersinggungan. Ini yang tersinggung banget kan netizen nih. Dan para tokoh-tokoh termasuk dari PBNU, dari tokoh-tokoh agama ya juga keberatan. Sampai Perdana Menteri Malaysia baru kali ini masalah ST loh ya. Ini belum masalah Rawon Bidadari Bang Sandi. Gitu loh. Gus, tapi menurut Gus sendiri dengan mundurnya Gus Miftah sendiri ini emang dari hati atau karena desakan dari netizen, karena ada yang bilang wah Gus Miftah mundur karena takut
followersnya atau subscribernya kabur atau ngilang gara-gara tindakan, makanya dia memilih mundur saja. Kalau saya bukan dari dua tadi, dari desakan netizen atau dari hati Gus Miftah, ada tambahan satu. Apa? Dari istana. Bisa saja dari istana merasa pemerintahan ini masih baru, kok staf khusus utusan presiden kok melakukan blunder seperti ini. Tapi yang paling penting begini Mas, Gus Miftah sudah minta maaf, Gus Miftah sudah mendatangi, Gus Miftah juga memberikan hadiah umroh kepada keluarga, dan Gus Miftah sebagai pejabat juga sudah mengundurkan diri gitu. Nah kita sebagai manusia ya ambil hikmahnya, maafkanlah, berilah ruang kepada orang yang sudah bertobat dan berniat untuk memperbaiki diri. Gus, tapi Gus Miftah sendiri bilang saat preskon yang kemarin tuh dengan penuh haru, nangis, bilang dia tidak ada tekanan dari istana atau dari manapun, itu karena dia dari sendiri ingin mundur. Gimana? Iya, makanya untuk mengetahui isi hati orang, kan semua kan menebak apakah ini, apalagi Mayor Teddy juga telepon Gus Miftah mengingatkan. Terlepas dari itu deh, mau mundur tekanan dari netizen, dari tokoh-tokoh agama, atau dari dirinya sendiri, atau dari istana tekanannya misalnya, ya kita serahkan masing-masing orang untuk menilai itu. Mungkin Bang Sandi itu mewah mungkin bisa menjawab itu. Bang Sandi? Ya kalau misalnya dari hal tersebut sih udah balik ke diri masing-masing aja, balik ke dirinya Gus Miftah saja. Beliau sudah menyadari kesalahannya dan beliau bersikap kesatria. Walaupun dia katanya bilang dari gak ada tekanan dari mana-mana, nggak apa-apa. Tapi dengan sikap kesatrianya, dia tinggal melihat dirinya atau eling kepada dirinya. Dia telah melakukan kesalahan dan dia siap mengundurkan diri. Karena apa? Yang namanya jabatan khusus presiden itu adalah sebuah tangan atau badannya dari presiden. Kalau sampai itu masuk ke dunia luar ataupun luar negeri, didengarkan seperti itu kan mempermalukan semua negeri ya, keseluruhan masyarakat gitu kan. Walaupun iman kecintaan kita pada negeri ini, ketika ada yang begitu, bagaimana kita mencintai negeri ini tapi dengarkan orang lain, ya kita harus segera memperbaikinya dan memberikan solusi. Nah solusi yang terbaik dari Gus Miftah yang sudah dilakukan dengan sikap satrianya, dia mengundurkan diri dan kita hargai. Itu aja. Gus, menurut Gus sendiri pengganti ideal atau yang cocok dari Gus Miftah sendiri gimana? Nah, nih siapa Gus, sih aku Gus? mau nanya nih Gus, siapa nih pengganti yang terbaik nih buat Menurut Gus? mendampingi Bapak Prabowo? Nah, Kalau- cocok sama Prabowo. Nah, Satu. iya betul. Sebelum Gus Irfan, saya tak ingin sampaikan ya. Kalau berbicara utusan khusus kerukunan beragama, berarti yang harus jadi penggantinya adalah orang yang alim dulu. Betul. Nomor 2, bijaksana. Alim dan bijaksana. Kenapa harus ada kata-kata bijaksana? Karena yang diurusi kan kerukunan. Kalau nggak punya bijaksana, hanya alim, akhirnya kereng. Kereng itu marah terus, nggak ada sikap bijak, gitu kan? Kemudian tentu saya akan merekomendasi yang saya kenal sama beliau. Kenapa harus yang saya kenal kan itu? Supaya kita bisa memberi masukan kepada beliau. Gus Miftah kenal dengan saya pun kenal dengan beliau. Tetapi sampai detik ini kan miskomunikasi itu. Nah, sosok itu adalah dekat juga dengan Pak Prabowo. Waktu Pak Prabowo dulu kampanye keliling kemana-mana itu, beliau yang selalu memberikan tausiah, adem dengernya. Nah itu sering di TV juga, di Kompas TV, di TV One, di banyak TV. Siapa Gus? Ketua Umum Aswaja Center, Ya. yaitu Yai Misbahul Munir. Nah kebetulan beliau itu dulu sebelum ini dibangun itu sempat ini pintunya jangan lewat sini, makanya akhirnya kan itu kita tutup sini nih, karena kalau tembus itu rezekinya hilang gitu. Orangnya asik ya. Kenapa Gus milih? Ya itu tadi, alim dan bijaksana. Jadi kalau berbicara utusan presiden itu apalagi urusannya kerukunan, ya jadi harus punya dua itu. Alim itu menguasai ilmu agama, ilmu sosiologi, ilmu hukum, dan bijaksana. Itu ya Misbah, senior banget. Jadi bikin Gus adab dan ilmu seimbang gitu ya. Iya. Itu maksudnya. Betul. Ya. Ilmu dan akhlak. Iya. Gus Wesi ada tambahan? Oke, Gus Irfan. Gus Irfan. Jadi makasih, saya sendiri
berhubungan berinteraksi secara nggak langsung dengan Gus Miftah pernah. Saksinya Raden Sandi Tumiwa sendiri. Waktu itu kan kita mau bikin diskusi ya. Ayo kita adu data, argumen, ilmu dengan ilmu. Ketika saya ajak begitu ngomongnya beda, ngomongnya aneh. Followermu berapa? Kalau udah minta maaf ya udah. Cuman saya menambahi segala sesuatu di dalam agama, khususnya dan budaya tentunya, budaya juga bagian agama, itu kan antara kaitan hati dan kepala. Yang dipakai Gus Miftah kan udah belangkon. Orang Jawa ini, saya ngomong sebagai orang Jawa ya. Jadi apa yang terlontar di hati itu dari pikiran itu kan kalau filosofi belangkon kan diikat-ikat gitu. Dan bendol buri. Oh, mendol buri. Nah, jadi kalau ada yang nggak suka pun kalau bisa disembunyikan. Apalagi itu kan rakyat kecil. Jadi yang mohon etalase yang dipakai beliau yaitu udem-udem, praktekkanlah dengan yang sebenarnya. Seperti itu. Apa makna bendol buri itu? Kalaupun kita nggak suka, disimpan aja. Oh, disimpan aja. Jangan disampaikan. Kecuali emang parah ya. Lah ini kan rakyat kecil, mungkin orang awam, kok nyeplos kayak gitu. Kan nggak sesuai yang dipakai di kepalanya. Kayak Gus Rofiq, ini kan peci nasional. Dia sesuai dengan keindonesiaan. Gus Rofiq seorang bijak segala macam, ini kan dipakai. Udah belakang juga begitu. Nah, sebentar pertanyaan saya, yang dipakai Gus Sus ini apa? Nah, ini lambang apa ini? Lambang apa dan maknanya apa, Gus? Ansor pun juga pakai ini. Ansor. Bulan bintang. Ujung di Ansor kan juga bulan bintang. Ini lambang daerah Turki Raya. Turki Raya itu sampai Uzbekistan. Wali Songo itu salah satunya tokohnya satunya itu Samarkandi, Ibrahim Samarkand. Dan Samarkand itu di Uzbekistan, salah satu lambang budayanya adalah bulan bintang. Jadi ini kaitannya tetap ada dengan kenusantaraan. Bukan partai bulan bintang ya? Bukan. Ansor pun juga pakai ini, Gus. Pakai bulan bintang di ujungnya. Ansor dan Ansor. Terus warna hitam, kenapa kok nggak warna merah? Warna ini Terus berbulu-bulu gitu. Ya. Nah, itu intinya untuk Gus Miftah ya. Pernah punya pengalaman dengan saya, moga-moga ini sesuatu yang moga-moga bisa. Nah, ini sutradara produser. Ya, Kiai Misbah. Satu lagi tentang Kiai Misbahul Munir. Jadi yang dikatakan Gus Rofiq, dia juga sahabatnya Gus Rofiq dan sahabat saya juga. Beliau selain ketua Aswaja Center juga ketua Majelis Zikir Nurul Waton yang langsung nama itu disetujui oleh Pak Sekjen Gerindra yaitu Pak Ahmad Muzani. Dan itu memang kiai yang pas. Jadi dari pihak Pak Prabowo, presiden kita, itu juga bukan sesuatu yang asing tentang siapa Kiai Misbahul Munir. Dan tadi malam juga ketemu dengan band sutradara kita, band produser kita dari Triple Six yang nanti juga bekerja sama dengan Bidadari. Monggo. Cukup. Ada tambahan? Sutradara itu memang jarang ngomong. Langsung action. Gus, satu lagi Gus. Iya. Kan Gus Miftah kan teramat di kultur orang Jawa ya. Kalau mungkin di daerah lain beda. Kalau menurut Gus Rofiq sendiri gimana sih kultur orang Jawa itu, ustadznya, kiainya atau orang-orangnya untuk dalam ceramah? Ya sama sebenarnya. Yang penting itu kata-kata yang kurang baik jangan disampaikan gitu loh. Nah, saya lihat memang Gus Miftah ya di jejak digitalnya itu saya sudah menemukan 3 video ya itu. Tapi karena beliau sudah minta maaf, sudah mengundurkan diri, ya wes ojo dikuyo-kuyo lagi gitu loh. Kalau bisa Gus Miftah ya tergantung masyarakat ya. Kalau masyarakat mau ngundang sebenarnya gampang solusinya Gus Miftah untuk tetap eksis. Itu penjual es teh itu kan sudah jadi anggota Banser. Ya digaji aja bulanan, suruh ngawal Gus Miftah ceramah kan itu. Sehingga tidak jualan es teh lagi gitu loh. Nah, kemudian memberi rambu-rambu ketika pengajian kepada panitia, tolong ketika pengajian dimulai seluruh pedagang kaki lima harus istirahat sejenak. Kita ngaji bareng-bareng setelah itu. Oh ya, aku mau tambah